Dalam kesempatan ini untuk May Day 1 Mei 2024 sebenarnya kami mempunyai tema juga ini. Apa nih, Nga? Macam mana supaya bisa mengawasi kinerja dari instansi ketenagakerjaan yang kita nilai selama ini ya kuranglah menjalankan regulasi yang ada. Jadi kata kuncinya ya di sini Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, Dinas Provinsi Riau dan DPRD kok tidak mau mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang udah terbukti ya melakukan pelanggaran itu. Pelanggaran kalau ini dibiarkan, ini musibah terbesar di Kota Dumai. Kenapa? Untuk apa lagi kita memakai UMK? Untuk apa kita memakai regulasi lembur? Hapuskan aja undang-undang itu. Ya kan? Balik lagi ke zaman penjajahan lah. Berapa yang diterima pekerja ya harus terima, kalau tidak jangan kerja lagi. Usah kerja gitu ya. Sebenarnya kalau kita selesai hanya masalah hak aja udah selesai. Tapi kita hanya yang ke depan jangan sampai terulang lagi. Ya, begitu kita tertibkan di Snaker, tolonglah macam mana perusahaan ini bisa ditertibkan secara administrasi. Administrasi ini duluan yang paling penting. Kenapa? Yang kedepannya jangan sampai merugikan buruh, karena kalau sudah tertib secara administrasi, baik perjanjian kerja udah daftarkan di Disnaker, ya kan, itu kan ada sanksinya kalau ada pelanggaran. Kan sudah enak kontrolnya, tinggal bikin pengaduan aja lagi, kan. Kita gunakan momen ini kan untuk para buruh-buruh di Kota Dumai ya, khususnya di Kota Dumai ya kan. Kami dari FPTKAL mengucapkan ya selamat Hari Buruh Nasional, ya kan. Tetap tetap semangat kan itu, jangan tetap bersatu. Ya kan, lebih baik kita melawan daripada kita diam tindas itu. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Hello podcaster seluruh Indonesia. Di malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kedua kalinya kita ngundang Ngah Nandar. Assalamualaikum Ngah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir lagi nih Ngah. Ya. Kayaknya mukanya capek banget nih Ngah. Ya lumayan lah dalam 2 hari. Dia mau mulu ya. Kegiatan 2 hari ini. Cuaca tak mendukung lah Pak. Cuaca mendukung ya. Oke, dalam peringatan tentunya May Day ya, Hari Buruh tepatnya 1 Mei ya. Tentunya ada juga pergerakan-pergerakan dari rekan serikat pekerja, juga dari FPTKAL ya. Nanti kita bakal cerita-cerita aja gimana nih apa yang diperjuangkan lagi nih. Terus yang diperjuangkan kemarin udah berhasil belum ya? Banyak juga nih ya. Banyak ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kita perkenalkan dulu ya, Ismu Nandar ya, Ketua FPTKAL. Bisa dijelasin lagi Ngah, apa tuh Ngah yang mungkin belum tahu nih Ngah? Nah, apa tuh Ngah? Jadi perkenalkan, nama saya kan Ismu Nandar. Ngah Nandar ya. Yang biasa dipanggil Ngah Nandar. Sini kan saya sebagai Ketua Umum Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal Kota Dumai. Dan juga sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Tenaga Kerja Lokal Kota Dumai. Oke. Intinya hadirnya Ngah Nandar di malam hari ini tentunya kita pengen tahu nih gimana saat ini perusahaan memperlakukan para buruh-buruh kita ya. Terus yang pertama itu, yang keduanya bagaimana aturan yang sudah ada, regulasi yang sudah ada apakah sudah berjalan dengan sebenarnya gitu ya. Atau masih ada kucing-kucingan nggak? Masih ya? Masih banyak ya. Oke Ngah. Ini beberapa hari ini saya pantau juga di media sosial ya. Masih melakukan pergerakan ya Ngah ya. Siap. Ini dalam momen May Day atau memang udah terproyeksi nggak? Bagaimana ya? Jadi untuk pergerakan kita ya kan bukan hanya untuk May Day, memang udah diproyeksi sebelum Lebaran kemarin. Sebelum Lebaran kemarin. Ya? Karena pas bulan Ramadan kita nggak mungkin kan ada pergerakan di lapangan, tapi kita tetap ada pergerakan di surat menyurat lah kemarin di bulan puasa. Jadi udah kami progres untuk habis Ramadan ini. Kami melakukan ada pergerakan yang selama ini tertunda. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini untuk May Day 1 Mei 2024 sebenarnya kami mempunyai tema juga ini. Apa nih? Macam mana supaya bisa mengawasi kinerja dari instansi ketenagakerjaan yang kita nilai selama ini ya kuranglah menjalankan regulasi yang ada. Yang kebanyakan yang seringnya menyimpang dan banyak asas manfaat yang merugikan buruh. Salah satu contohnya
progres yang kita jalani ini dalam 2 hari berturut, yaitu masalah di PT DPA. PT DPA. Ya. Di PT DPA terletak di Sungai Dumai, ya kan. Itu permasalahannya memang udah setahun lalu kita perjuangkan, bahkan udah kita lapor ke Disnaker Dumai dan Disnaker Provinsi Riau, tapi sampai detik ini nampaknya PT DPA belum bisa ditertibkan oleh instansi kerajaan. Itu aja. Akar permasalahannya nggak? Mungkin ada akar permasalahannya pertama sekali, ya, PT DPA ini kan di bawah namanya Mahkota Group, ya kan? Manajemennya. Jadi sementara Mahkota Group itu berada di pusatnya di Medan, dan DPA berada di Dumai, ya kan? Secara aturan mereka sah saja itu untuk beradopsi sebagai Mahkota Group, itu sah-sah saja. Tetapi di dalam namanya peraturan perusahaan mereka harus terpisah. Jadi yang sama itu terjadi, PT DPA dia masih memakai peraturan perusahaan Mahkota Group. Sementara di Undang-Undang di Permenaker 28 2014 sudah jelas yang namanya perusahaan yang berbasis grup, ya, ataupun apa nama itu, apa dia bilang, saya lupa lah nama istilahnya. Itu harus terpisah aturan perusahaannya dengan perusahaan yang lain yang di bawahnya. Karena dia bersifat bukan anak perusahaan, beda dia. Tapi dia grup, ya. Dia sama grup. Seperti Wilmar Group, gitu, ya. Jadi peraturan perusahaannya harus dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan, maka terjadilah macam gini terus, ya kan? Sehingga terjadilah mutasi, ya, seandainya perusahaan memutasi karyawan dari luar daerah yang masih membawahi Mahkota Group, ya kan? Jadi situlah kita perjuangkan, dan di peraturan perusahaan Mahkota Group itu, ya, banyak kelemahan-kelemahan yang buruk. Salah satunya tentang masalah tata cara pemberhentian pekerjaan karyawan, ya. Habis itu masalah pengupahan, habis itu masalah aturan kerja. Nah, dan ini sebenarnya mereka PT DPA mereka harus membuat peraturan sendiri, karena dia berbasis di Dumai, bukan di Medan. Harus disesuaikan dengan kondisi di sini juga, ya. Mereka masuk pengupahan juga. Pengupahannya berapa UMK di sini, gitu, ya. Jadi contohnya kemarin yang kita awal itu masalah Faisal lah kemarin itu kan, dia di PHK memakai PHK mendesak katanya kan, tanpa pesangon kan gitu, tanpa pesangon, dan itu mereka memakai peraturan perusahaan Mahkota Group. Situ kita bantah, ya kan, dan apalagi ini kan dia si Faisal ini kan dituduh katanya, ya kan, dalam tanda kutip melakukan pidana, ya kan. Kalau memang betul salah pidana, ya monggo silakan lapor ke kepolisian. Selesaikan dengan hukum, ya. Hukum kepolisian, ya kan. Baru ya masalah pesangon apabila itu udah ingkrah, ya kan, bahwa itu bersalah ditetapkan dengan pengadilan. Monggo silakan, kan ada aturannya. Pesangonnya kalau pidananya berapa dapat, ya kan. Tapi ini tidak, gitu. Dan kita tembaknya kenapa mereka memakai peraturan perusahaan Mahkota Group, ya kan. Sementara PT DPA ini kan secara berbadan hukum berbeda dengan Mahkota Group. Itu. Jadi itulah intinya sampai detik ini, ya kan, mereka masih bertahan juga. Masih bertahan dengan putusan mereka. Jadi yang kita sangat sayangkan, ya kan, dari Disnaker Dumai, ya, dan Wasnaker Provinsi kok tidak mau respon, tidak mengambil tindakan tegas tentang masalah ini. Maka itu masalahnya terus berlarut-larut. Sementara kemarin kita hearing ke DPRD, ya, dari Disnaker Dumai datang, Disnaker Provinsi datang, cuma dari perusahaan nggak datang. Dari perusahaan malah nggak datang. Ini dalam bentuk apa nih kalau berani nggak datang nih, ya? Itu dia. Kita juga menilai etikanya kurang tepat, gitu, ya. Seharusnya mumpung ada kesempatan seperti ini, inilah kesempatannya untuk menyelesaikan sebenarnya, ya. Ya balik lagi lah, karena ini forum DPRD seharusnya ngambil tindakan tegas juga lah. Terhadap perusahaan yang dipanggil oleh rumah rakyat, ya kan, kewenangan tidak ngambil tindakan tegas, itu sangat sayang juga. Jadi kata kuncinya, ya, di sini Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, Dinas Provinsi Riau, dan DPRD
kok tidak mau mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang udah terbukti ya melakukan pelanggaran itu. Pelanggaran tidak sesuai dengan regulasinya pastinya itu ya. Jadi tanya saya terus itu. Jujur Pak. Saya tertanya terus kenapa mereka tidak berani bertindak tegas. Ya, kalau mereka tidak berani bertindak tegas maka ya berlarut-larutlah masalah dan kami sebenarnya kan kami dari Tegal ini ya punya cuma 2 senjata aja. Ya kan, pertama ya bikin pengaduan dan pelaporan ya, dan kedua ya aksi demo. Aksi demo itu aja senjata kami karena kami tidak bisa memutuskan tapi kami hanya bisa menyuarakan. Gitu. Suarakan yang mungkin keadilan tadi ya bagi buruh-buruh, bagi karyawan ya. Regulasi aja gitu. Jalan ini regulasi itu artinya sudah ada aturan yang dibuat ya bagaimana ini bisa sama-sama dijalankan. Intinya kita juga tidak pengen lah perusahaan juga mengalami kerugian atau seperti apa. Kita pengen sinkron benar ya kan? Betul. Sinkron antara karyawan dan perusahaan juga bisa sejalan ya, sama-sama menguntungkan ya. Tanpa ada karyawan, tanpa ada buruh, perusahaan juga nggak bisa jalan kan? Begitu juga sebaliknya. Betul. Ada karyawan tapi nggak ada perusahaannya, siapa yang menggaji juga ya? Hal seperti ini harus sinergi sebenarnya ya. Seharusnya gitu Pak. Jadi selama ini yang kami rasa di lapangan ya kan, yang sering terlibat itu kan pihak kepolisian lah sama kami yang memang dalam arti kata ya beberapa panas-panasan macam mana ya dari pihak kepolisian sesuai dengan regulasinya mengamankan aspirasi kami supaya berjalan tertib dan aman lancar ya kan. Kalau kami tetap begitu juga kalau dari pihak kami tetap meminta pengamanan dari pihak kepolisian agar aspirasi kami ya tersalur dengan baik dengan aman dan lancar. Maka itu yang di lapangan ya kami Tegal sama pihak kepolisian seperti itu. Udah berapa lama nih Kak? Kayaknya udah lama banget lah Kak ya. Ya, itu DPA untuk PHR begitu juga ya kan. Nah, ini kalau PHR ini ada juga nih masalahnya Rosindo ini kan kontraktornya ini. Kontraktornya ini yang masalah ya. Ini memang kalau saya bilang ya kejahatan ketenagakerjaan yang paling tertinggi nomor 1 yaitu yang masalah di PT Rosindo ya kan. Di PHR ini ya. Iya. Jadi maksudnya begini. Kami ada bulan Juli ya 2023 kami mendapat temuan lah ya di PT PHR itu bahwasanya salah satu kontraktornya itu PT Rosindo membayar karyawannya masalah lembur itu kurang dari tidak sesuai dengan regulasi yang ada ya kan. Jadi bulan 6 kami laporkan di Dinas Tenaga Kerja Polisi di bidang pengawasan ya kan. Maka diutuskanlah Wasnaker ada dua orang datang ya. Wasnaker yang turun. Toh dalam perjalanan dalam hasil pemeriksaan ya kan kami kan belum ada kabar ya kan dari kami pelapor belum ada berita. Kami tunggu dari bulan 7, bulan 8 ya kan sampailah bulan 9 terjadi riak. Bahwasanya para pekerja yang 32 orang ini ya yang PT Rosindo ini disuruh dipaksa untuk mendatangani surat pernyataan yang namanya risalah bipartit. Apa tuh isinya? Isinya mereka di situ salah satunya para pekerja tidak menuntut sisa upah lembur tahun 2022 tahun 2023. Asik ya. Itu sesederhana itu ya. Iya. Kadang gitu ya. Terus jadi kami ributkan lah, kami permasalahkan itu kok ada pemaksaan begitu ya kan. Kalau memang perusahaannya benar atau pekerja yang salah atau semua kan sedangkan kita sudah dimasukkan di Wasnaker ya kan, belah hak Wasnaker untuk memeriksa ya kan, apapun putusan Wasnaker itulah yang wajib dijalankan oleh pihak perusahaan dan pekerja kan begitu ya kan, bukan hanya perusahaannya, pekerja juga ya kan. Tetapi kenyataannya bulan 10 itu dikeluarkanlah satu surat bahwasanya ada kawan-kawan 17 orang ini tidak diperpanjangkan kontrak, putus lantaran katanya mereka menuntut sisa upah lembur tahun 2022-2023. Itu kan hak mereka sebenarnya kan? Iya, hak mereka yang sudah ditetapkan oleh pengawas tenaga kerja Provinsi Riau. Iya. Situ. Jadi kami kan melihat kejadian ini kan bukan masalah uangnya. Iya. Ya kan, kok regulasinya begini. Ya kan? Biasa dalam aturan itu jelas bahwasanya
ini bukan pekerja yang menuntut, tapi kan hasil temuan ya yang betul-betul melanggar undang-undang tenaga kerja. Ya. Berarti yang menuntut ini bukan pekerja tapi undang-undang. Undang-undang yang menuntut ya. Undang-undang yang menuntut ya kan, karena ini harus dijalankan regulasi ini ya. Maka tanggal 8 orang ini diberhentikan ya kan. Maka masuklah surat ke Polres untuk aksi. Nah, itu karena ini saya lihat udah ada mulai riak-riak yang tak enak lah dari Wasnaker, dari oknum Wasnaker ini ya kan. Jadi tuntutan kami ya sederhana ya kan, kami minta hasil pemisahan dan hasil nota penetapan yang dari Wasnaker Provinsi Riau. Hasil pemisahan mereka apa sih sehingga pekerja ini diputus kontraknya, habis kontrak lah bahasa ya kan. Intinya penjelasan, kita betul penjelasan nih. Iya. Dan ada sejumlah uang yang ditransfer ke rekening kawan-kawan 17 orang nih, tapi itu uang apa? Ya kan? Maka kawan-kawan ini bingung kan gitu. Dia terima uang tapi dipecat. Tapi dipecat ya kan, ada apa? Sementara mereka tidak menuntut, ya kan? Ini kan hasil temuan dari Wasnaker. Iya. Maka itu kami aksi lah berjilid-jilid itu sampai Oktober, November, ya kan? Oktober berhenti sebentar karena orang tua saya meninggal ya kan. Iya. Habis itu kami lanjut lagi untuk perjuangan ya sampai November itu tanggal kalau nggak salah kemarin tanggal 27 November ya kami mendapatkan surat dari Wasnaker Provinsi Riau bahwasanya surat hasil nota pemisahan itu per tanggal 19 September. Ganjil dong. Bayangkan. Sementara di surat itu ada perintah bayar sisa upah lembur ya dari perusahaan PT Resindo ke karyawannya ketika kedua orang itu, dan jumlahnya angka semuanya udah ada. Udah tertera di situ ya. Dan apabila para pihak keberatan dengan hasil pemeriksaan Wasnaker Provinsi Riau, maka bisa berhak mengajukan perhitungan ulang di pengawas tenaga kerja kementerian. Itu sesuai regulasi. Tapi ke 14 hari. Jadi kalau tanggalnya 19 September ditetapkan, berarti kan ada 14 hari. Hari ke depan berarti ya. Depannya. Sementara kami menerima 23 November suratnya. Waduh. Itu pun dapatnya kan melalui demo berjilid-jilid dulu. Iya kan? Berarti dipendam dulu suratnya ya. Itu dia. Gak tahu lah oknumnya siapa ya. Yang jelas terbukti dipendam dulu nih. Ya. Jadi baru situ kami nampak ada nota penetapan ya, perintah bayar ya, dan sekian-sekiannya ada semua ya kan. Maka itu tanggal 27 November itu kami kabarkan baru, kami minta klarifikasi ya kan kepada Provinsi Riau dan orang yang memeriksa kan itu. Rumah jawabannya kurang memuaskan ya kan. Maka saya kemarin mengurungkan untuk ribut di sana. Karena saya nampak sini ada delik pidananya ya kan, delik pidana murni namanya itu, karena ada 15 orang yang belum dibayarkan. Ya, berarti ada upaya-upaya gelapan ya. Ada buah. Maka tahu lah kita nggak itu ya. Diduga lah nggak ya. Tapi udah kita masukkan di laporan kepolisian, dugaan itu udah kita masukkan. Itu sesuai regulasi kok, ya kan. Tapi yang kita sangat sayangkan apabila ini dibiarkan terus-menerus ya kan, atau didiamkan ya, ini bahaya. Ini bahaya, musibah besar di kerajaan di Kota Dumai. Berlarut ya. Jadi berulang malah ya. Maksudnya begini, Pak ya. Hasil nota pemeriksaan nota penetapan itu ya, itulah merupakan bimbingan ya dan sanksi ya agar perusahaan tertib. Ya kan? Tapi kalau ini dibiarkan, dipendamkan atau diselewengkan, jadi ke depannya buruh macam mana bikin pengaduan lagi. Ya kan? Ini untung kita ada yang ributkan. Sebab kalau tak ada yang ributkan, untung ada yang mau berjuang ya. Maka saya bilang tadi, nota penetapan ya hasil pemeriksaan dari pengawas tenaga kerja hanya satu bantahannya, yaitu ya perhitungan ulang di pengawas tenaga kerja kementerian. Ini bisa pula oknum pengawas ini mengiyakan hasil dari perundingan, katanya hasil risalah bupati yang surat tadi itu yang dipaksa tadi, ya kan? Itu hasil untuk membantah nota penetapan. Kok bisa? Di sini kami lapor ke itu ada indikasi penggelapan, indikasi lah dugaan kita. Masih dugaan kan? Ya. Oke. Sementara kalau ini dibiarkan
ini musibah terbesar di Kota Dumai. Kenapa? Untuk apa lagi kita memakai UMK? Untuk apa kita memakai regulasi lembur? Hapuskan aja undang-undang itu. Ya kan? Balik lagi ke zaman penjajahan lah. Berapa yang yang terima pekerja ya harus terima, kalau tidak jangan kerja lagi. Usah kerja gitu ya. Ya. Jangan company banget ya. Itu dia. Jajan ya. Ini dia. Mau kerja apa? Aku bayar sekian gitu ya. Kalau nggak mau udah kabur, udah nggak cari pekerjaan lain banyak gitu ya. Nah, sementara kita sudah punya aturan bahwasanya UMK-nya sekian ya, lemburnya per jam sekian gitu ya. Dan jelas di Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 89 sampai 92 udah jelas bahwasanya perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja di bawah undang-undang tenaga kerja yang ditetapkan masalah pengupahan itu batal demi hukum. Jadi risalah Bepatip yang antara pengusaha sama Rusindo sama pekerja itu batal demi hukum. Kenapa dari Wasaki menerima? Sementara nota penetapan itu paling tertinggi daripada yang lain. Iya. Ada apa? Ada apa ya? Itu. Ada apa guys? ya intinya ini ya, kita bersyukur sekali ya di Kota Dumai masih ada sosok-sosok seperti Anda dari Faptekal ya, yang peduli sekali dengan buru-buru kerja lokal kita ya. Kalau tidak ada yang seperti ini, kontrolnya juga akan lemah ya. Kalau kita ngarapin hari ini, kita mau jujur nih ya, kayak kalau kita ngarapin hanya tertumpu pada ini dan ini, kayaknya sulit ya. Karena kenapa? Kayaknya ada indikasi juga nih ya. Ada indikasi juga ya, mungkin ya mereka nggak bisa terlalu banyak gimana, mungkin mereka udah terima duluan banyak, jadi nggak enak nih. Jadi kalau kita ngomong masyarakat awamnya ngomong jadi kayak gitu dia, jadi ngelantur kan, tapi itu bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi begini, di dalam undang-undang masalah Permenaker tentang tata cara pemeriksaan itu jelas bahwasanya para pelapor atau pengadu ya wajib menerima surat pengembangan kasus dari hasil pemeriksaan Wasnaker Provinsi, ya kan? Itu jelas undang-undang itu. Jadi selama ini yang terjadi, kenapa dari buruh sering mengadu katanya masuk angin, ya kan? Sebenarnya simple masalah itu, ya. Ini masalah attitude dan kelakuan dari oknum, dari oknum ya instansi kerajaan, baik di bidang pengawasan ya maupun ya di bidang ada HI juga ya kan, ada di penempatan semua. Tapi kita bicara oknum ya kan. Tapi sebenarnya yang saya ukir di masalah Rusindo itu saya pertanyakan, dan ini memang melawan hukum, perbuatan melawan hukum dilakukan oleh oknum Wasnaker. Produk dia sendiri ya kan, yang udah ingkrah, yang udah wajib katanya harus ditaati, harus dijalankan, malah kenapa dia sendiri yang tidak mau menjalankan dengan hanya gara-gara surat kesepakatan. Maka itu undang-undang di pengawasan ini tidak ada haknya untuk masalah undang-undang di penyelesaian hubungan industrial, itu beda. Karena masalah pengupahan, masalah kekurangan upah, masalah kekurangan lembur itu bukan dipersisikan, tapi diperiksa. Jelas, karena itu ada unsur pidana. Jelas pidana di situ. Karena itu menyangkut hak orang kan? Ya normatif, itu memang udah ditetapkan regulasi. Kalau tidak ya udah hapuskan aja, balik ke penjajahan Belanda lagi, ya kan? Seperti kita ungkap tadi ya. Iya. Jadi ini yang kita mungkin di kesempatan podcast inilah ya kan, kita nyampaikan juga ke suarakan suarakan di kepala daerah juga, Wali Kota Dumai ya kan. Tolonglah dengarkanlah aspirasi dari kami kan gitu. Mungkin kami mungkin identik sebagai katanya sebagai tukang demo ya, sebagai perusuh ya kan. Sebenarnya tidak ya kan. Ya intinya ada yang diperjuangkan ya untuk kita, marwah kita loh ya. Marwah Dumai ya, marwah anak-anak kita, anak-anak Dumai ya, pekerja kita ya. Harusnya saling bahu-membahu dong, saya support kan. Aku saya bilang tadi, ini bukan unsur politik ya, saya pun tidak peduli siapa wali kota di Dumai ya kan. Selagi kebijakan dia merugikan buruh tetap saya kritik. Ya kan, siapapun orangnya. Pejabat publik memang siap seperti itu ya. Saya tak peduli mau siapapun orangnya, saya kan tidak mengkritik pribadi, tapi saya mengkritik kinerja jabatan dia, ya kan. Aku saya kritik dari kritik saya untuk wali kota Dumai ya, untuk agar lebih lebih seleksi lagi lah dalam memilih ya petugas-petugas dari pengawas tenaga kerja ya, untuk ditetapkan di Kota Dumai ya, tetap amanah dan tanggung jawab. Itu aja kita minta. Nah, ini krusial sekali nih ya. Krusial kali. Kenapa? Kita udah banyak mendengar ya kan masalah upah di bawah UMK, lembur kadang-kadang cuma separuh ya. Kadang-kadang masalah, apalagi sekarang PKWT udah ditetapkan wajib membayar
kompensasi di saat kontraknya habis. Ya kan itu udah undang-undangnya, udah wajib. Ya, di PP 35 tahun 2021 itu jelas. Dan saya juga ada temuan nih ya. Dan juga saya masih miris ada sebuah perusahaan ya, perusahaan ini mungkin ya pihak kedua juga, pihak kedua atau pihak ketiga ya, ini melapor karyawannya ini, mereka bekerja ya sekian bulan, ada yang udah hampir setahun tanpa dapat taken kontrak ya. Sehingga muncul masalah tidak digaji berbulan-bulan. Mereka bingung mau gimana nih, karena mereka dari awal udah disodori dengan sesuatu yang salah nih ya. Jadi begini, itu balik undang-undang lagi ya. Iya benar. Jadi undang-undang itu udah ada bahwasanya apabila pengusaha dan pekerja melakukan perjanjian kerja, baik tulisan maupun lisan, itu tetap sebagai ikatan pekerja. Tetap ikatan ya? Ya, itu masuk di perjanjian kerja waktu tidak tentu, dalam tanda kurung itu karyawan tetap. Iya. Itu jelas, ya kan? Apabila dia tidak digaji, ya kan, memang dia betul-betul udah bekerja tapi tidak digaji, ya kan, dan apabila dia udah diberhentikan tapi tidak mendapatkan haknya entah kompensasi atau pesangon, ya kan, yang jelas kalau tidak digaji, ya itu ada pidananya, dan ada dendanya. Ada dendanya ya. 30 hari jam kerja, misalnya dia tanda tangan perjanjian tanggal 1, ya kan. Tanggal 30 udah gajian. Sementara telat dia 5 hari. 5 hari pembayaran gitu ya. Berarti tanggal 5 lah orang itu bawa gaji. Itu tidak ada dendanya. Tapi kalau lewat 5 hari itu ada dendanya. Maka itu 1 hari dihitung 5%. Maka itu kalau di 1 bulan dia tidak digaji atau terlambat bayar gaji, maka 50% dari upah yang diperjanjikan. Itu. Cuma terkadang ini pada buruh-buruh kita, pekerja lokal kita, kurang teredukasi masalah ini. Tidak mengerti dengan aturan-aturan tadi. Sehingga mereka terkadang itu diperlakukan semena-mena jadinya. Ini terjadi ya. Mungkin nanti kita bakal cerita lah ya. Nggak di sini, momennya mungkin di luar ya. Nggak apa-apa, sini aja, santai aja. Jadi ini tadi masalah, apalagi masalah PHL nih yang harian lepas ini ya. Ya, buruh harian lepas. Kasian malah ya. Kadang mereka itu tadi, dasar mereka udah nggak kuat di awal gitu loh. Gimana nih mengedukasi warga-warga kita, buruh-buruh lokal kita nih Sebenarnya begini, ini kan tergantung kepercayaan ya dari masyarakat ke pemerintah. Kita balik lagi ke pemerintah karena poinnya di pemerintah. Kontrol kontrol di pemerintah, bukan di Tegal. Tegal ya. Tegal hanya tukang menyuarakan aja. Ya kan? Jadi kenapa mereka kurang kepercayaan, ya kan? Seharusnya dari pemerintah di sini yang mewakili kan instansi tenaga kerjaan, ya kan? Mereka harus aktif di dalam sosialisasi ke perusahaan, ya kan? Baik itu di buruhnya karyawan tetap, karyawan outsourcing dan buruh harian lepas, ya kan? Apabila mereka udah sering yang namanya sosialisasi, baik masalah K3, masalah pengupahan, masalah aturan perusahaan, disampaikan, saya rasa mungkin udah ngerti buruh itu, ya kan. Sekarang ini karena kurangnya mereka memberikan ke lapangan edukasi, kurang kepercayaan. Kenapa? Inilah kadang-kadang bibit-bibit yang sering tumbuh terhadap buruh-buruh kita. Mungkin kita udah mendengar lah bahasa, ya kan, bahwasanya kalau kita lapor ke instansi kerja dalam tanda kutip masuk angin atau apa, kan? Nah, kenapa? Karena kadang-kadang buruh ini kurang mengerti juga tentang aturan dalam bagian pengaduan. Dan disinilah tugasnya dari instansi yang kerja yang harus menyupport terus. Gitu. Sementara kita nggak tahu juga lah. Maka saya bilang tadi, sampai bilang untuk masalah baik dinas tenaga kerja maupun dinas lain janganlah dikuasai dengan hal-hal kepentingan politik. Apabila dari dinas tenaga kerja dikuasai oleh orang-orang politik, maka hancurlah tenaga kerja. Memang pure orang yang ditempatkan di situ adalah orang yang benar-benar mau bekerja, mau memperhatikan tenaga kerja lokal kita ya. Karena itu tadi saya bilang ini menyangkut marwah kita loh. Jadi kalau kita sudah buruh kita diperhatikan, dan tentunya kita impact-nya pasti sangat baik nih Ekonomi kita juga makin baik, jadi masyarakat juga bisa yang belum bisa lebih apa lagi gitu ya. Intinya pemerintah harus punya power yang besar di sini Maka itu di Dumai ini ada 7 kecamatan, ya kan? Ada beberapa perusahaan seperti di Sungai Sembilan ada 13 perusahaan yang besar, kan? Macam di Wilmar, ya kan, di Brebes Timur, Medan Lampai, Pelentong,
Sebenarnya kan ya memang harus etika kerja juga lah di Snaker ini. Mereka cukup menyurati perusahaan ya. Ada nama di Undang-Undang 13 tahun 2003 bab 4 pasal 7 sama 8 itu jelas ya kan. Minta informasi rencana ketenagakerjaan di setiap perusahaan. Ya. Harus aja gitu. Kenapa? Gunanya planning mereka misalnya begini, ada triwulan ya, per 3 bulan, per 6 bulan, ya kan? Rencana mereka apa? Ya kan? Kalau mereka mau menyediakan buruh harian lepas, maka siapkanlah persyaratannya untuk buruh harian lepas. Baik masalah perjanjiannya, perharinya berapa, jaminan kesehatannya, BPJS-nya, ya kan? Apalagi kan sekarang ini kan jaminan konstruksi itu kan udah ada, ya kan? Dia jaminan kecelakaan kerja, ada JKM, jaminan kematian, ya kan? 2, ya kan? Itu memang sangat membantu juga untuk buruh-buruh yang buruh hari lepas, ya kan? Begitu juga tenaga outsourcing, ada 4 item yang di BPJS, yaitu JKM, JHT, JKK, sama JP, ya kan? Jelas. Jadi saran saya begitu juga ya kan terhadap di Snaker Dumai, ya, mereka harus aktif dalam menjemput bola juga dan menyurati setiap perusahaan ya kan agar perencanaan kerja mereka tuh apa yang ke depannya. Iya, iya. Dia harus tahu juga nih ya. Jadi kalau dia perusahaan sourcing, mana PKWT-nya, nah situ kan nampak tuh masalah upah lembur, ya kan, upah lembur, upah pokok, tunjangan dia, jaminan kompensasi, jaminan kesehatan, jelas. Jadi sebenarnya kuncinya di Snaker Dumai dalam penertiban administrasi setiap perusahaan. Tertib dulu, intinya kuncinya administrasi tertib dulu ya. Tertib dulu. Ya. Apabila mereka tidak lakukan itu dari perusahaan misalnya tidak melapor, ya kan ada sanksinya. Ya kan, terutama surat peringatan, ada 4 sanksi itu. Ujung yang terakhir yaitu rekomendasi ke kepala daerah agar mempertimbangkan atau mencabut izin perusahaan. Ya, sehingga tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan ya. Makanya sinkronisasi di Snaker Dumai hanya bersifat rekomendasi. Jadi kalau sudah sifat seperti itu, kita punya power yang kuat nih. Jadi mereka juga nggak akan semena-mena. Ya, itu dia sebenarnya. Ya. Tapi kalau sebelum itu dijalankan ya begini terus. Kesian buruh-buruh kita. Apalagi kalau sudah ada kepentingan di dalamnya, kepentingannya justru tidak berpihak kepada buruh ya, akhirnya ya itu deh. Jadi nggak ada wibawa lah ya kan ya. Makanya itu jadi orang kalau udah digaji rakyat itu ya makan gaji rakyat aja lah, jangan makan yang lain, itu aja ya kan. Ya saya mirisnya begini loh, ada sesuatu permasalahan, riak-riaknya ini ngadunya kok ke Faktekal gitu loh. Ya. Ya mungkin ya itu kadang-kadang ini kan jadi fenomena aneh gitu loh ya. Seharusnya bukan kita nggak boleh sih sebenarnya boleh. Hanya saja ya ini harus balance lah ya. Jadi seolah-olah tempat pengaduannya kok ke sini gitu loh. Gak sanggup juga. Jadi bingung saya. Jadi yang di lapangan ya nggak nandar lagi. Nggak bosen nggak? Nggak bosen. Coba ada lagi. Udah tanggung jawab gitu ya kan. Jadi hobi lah ya kan. Hobi awak sekarang. Hobinya apa kan demo ya? Ya tujuannya tidak lainnya adalah menyuarakan marwah tadi ya, tenaga kerja lokal kita bisa terpastikan upah mereka sesuai dengan aturannya ya dan lain-lainnya, sehingga impact-nya itu tadi kembali lagi bahwa marwah kita, marwah Dumai ya. Silakan saja investor datang buat perusahaan di sini, silakan, kita tidak ada melarang ya, intinya silakan, tapi bagaimana tolong dong ikuti aturannya. Aturannya udah ada, bukan kita yang buat aturan loh, gitu kan. Aturannya udah ada nih. Ya, kita bagaimana memastikan bahwasanya Faktekal ini memastikan bahwasanya aturan itu berjalan ya, sesuai dengan aturan tadi yang ditetapkan ya. Jadi kadang-kadang ada semboyan ya kan bahwasanya perusahaan merupakan mitra dari Snaker kan itu. Dan mitra dong. Itu sebenarnya bukan begitu ya kan. Dan kami aja tidak pernah merasa bermitra sama pihak perusahaan. Karena kita bukan mitra perusahaan, kita pengawas ya kan, kita mengawasi sesuai dengan fungsi kontrol kita gitu kan. Begitu juga di Snaker, kami bukan mitra. Ya kan, kami tetap mengontrol orang itu. Tetap ya. Kebijakan publik ya, tetap kita kontrol. Saya bilang tadi kan, kami Tekal diciptakan di sini bukan untuk berkoalisi dengan pemerintah, bukan, tapi kami beroposisi yang regulasi yang udah ditetapkan ya betul-betul di bawah Undang-Undang Republik Indonesia. Intinya jangan menyalartikan oposisi yang tidak baik. Ini oposisi dalam arti kita memastikan bahwa aturan itu berjalan. Itu aja ya kan. Jadi kami tidak ada pernah mitra sama orang tuh, ngapain kita mitra? Ya kan, kita tetap bertentangan terus selagi regulasi itu tidak ditegakkan oleh orang itu.
Itu aja. Orang itu siapa? Ya pejabat pemerintah lah. Pejabat pemerintah siapa? Di sini ada wali kota, di Snaker Kota Dumai, di Snaker Provinsi Riau. Itu aja kita tegaskan, ya kan? Dan di sini kita sangat sayangkan ya bahwasanya DPRD Kota Dumai harus bersuara juga, ya kan? Harus menyuarakan juga karena mereka sebagai mengawasi kinerja dari eksekutif, ya, mereka harus jeli juga, ya kan? Kontrol tadi ya. Iya. Karena kalau kami tetap menyuarakan, ya satu suara, gua rasa mungkin mereka dari perusahaan itu agak sepele aja kan. Itu sama-sama ya, sama-sama untuk kepentingan bersama nih ya. Apalagi itu tadi kalau kita udah ngomongin marwah, tentu kita semua harus bergandeng tangan nih, ya. Marwah Kota Dumai loh, ya. Karena gini, Pak, kita udah bulan-bulan ini kesian kita udah banyak buruh-buruh yang bikin pengaduan, ya kan. Cuma sayang juga kita pun bukan kita menolak pengaduan, cuma ya masih banyak masalah yang harus kita selesaikan, ya kan. Jadi mungkin kenapa dari Tegal sering berlarut-larut masalah, sebenarnya bukan berlarut-larut, gitu. Kita kena berlarut itu karena regulasi itu yang belum betul-betul ditegakkan. Yang dituntut tadi belum sesuai ya? Belum sesuai, ya kan? Karena kalau kita hanya mengharapkan udah bayar selesai, bukan di situ, ya kan? Perusahaan udah membayar ke buruh sesuai tuntutan, ya kan? Bukan di situ aja. Ya kita minta nanti yang kedepannya itu jangan sampai terjadi 2 kali, ya tertibkan duluan. Ya itu maksudnya. Tadi ya, terus kebijakan tadi. Betul, agar kesalahan itu tidak ulang-ulang. Kita pastikan kebijakan yang udah dibuat benar gitu ya. Betul, gitu. Jadi Tegal ini bukannya kita maaf cakap setiap menyelesaikan berlarut, bukan. Gitu. Sebenarnya kalau kita selesai hanya masalah hak aja udah selesai. Tapi kita hanya yang ke depan jangan sampai terulang lagi. Ya. Begitu kita tertibkan di Snaker, tolonglah macam mana perusahaan ini bisa ditertibkan secara administrasi. Administrasi ini duluan yang paling penting. Kenapa? Yang kedepannya jangan sampai merugikan buruh. Karena kalau sudah tertib secara administrasi, baik perjanjian kerja udah dapatkan di Snaker, ya kan? Itu kan ada sanksinya kalau ada pelanggaran. Kan sudah enak kontrolnya. Tinggal bikin pengaduan aja lagi, kan? Nah, itu. Kita sayangkan juga kontraktor dari luar datang ke Dumai cari rezeki nih. Terus semena-mena. Kemana kontraktor lokal kita mana nih ya? Ini dia. Ini jadi polemik kan? Saya pengen bertanya nih kok nggak ada suaranya nih Ini, Karena mereka suaranya di kedai kopi aja, ya. Minum ya. silakan. Ya, karena yang justru dari serikat pekerja dari Tegal yang di lapangan ya. Tapi kita juga pengen denger nih kontraktor lokal kita gimana nih? Apakah memang tidak qualified atau gimana nih? Ya. Kita juga pengen ini ya. Jadi gini, ini kalau kita berbicara sekarang ini jadi aktivis pengusaha lah ya, bukan aktivis buruh lah ya. Ubahkan sedikit. Lecehkan sedikit. Jadi begini ya, kita di Dumai jelas kearifan lokal yang harus kita tegakkan duluan, ya kan? Sama kalau udah muncul yang namanya Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal, kenapa tak dimunculkan ya perlindungan pengusaha lokal atau kontraktor lokal? Kan begitu nih, ya kan? Dan sejujurnya saya bilang tadi, saya selama ini bermimpi, ya kan, punya impian juga bahwasanya ya pengusaha lokal itu ya demo lah ke perusahaan-perusahaan, ya kan? Nah, jangan hanya tenaga kerja lokal, kan gitu. Apa yang selama ini undang-undangnya ya? Iya, karena jelas ya kan, yang saya mungkin kalau nggak salah saya, bahwasanya Perda pengusaha lokal kan udah diterbitkan kalau nggak salah lah ya. Di situ kan bisa jadi acuan pokok, itu acuan pokok. Persentasinya berapa persen ya? Kan? Yang kedua, selama ini kan katanya gitu banyak di perusahaan-perusahaan yang namanya Maincon ini pemberi kerja itu banyak ngambil ngadakan buka tendernya di luar Dumai sesuai dengan kantor pusatnya. Kantor pusatnya gitu alasannya Medan, gitu ya. Jakarta, ya kan? Yang jadi pertanyaan, bisa di sana ada buka tender di Jakarta, seberapa persentase seberapa besarkah persentase pengusaha lokal untuk ya kan untuk memenangkan tender tersebut ya. Kan gitu nih. Kalau hanya mengandalkan CP semua atau lobby ya kan. Kalau pengusaha lokal kan seperti kalau soal pengusaha ini kan lobby kuatnya. Lobbying. Ordal ya. Sebenarnya ya aktivis pengusaha pun harus dibentuk juga lah jiwa itu. Ya kan maksudnya kita jangan menganggap kita profesional aja. Profesional ya kan. Kalau kalian mendirikan pabrik di Dumai kan gitu dan mengambil kontraktor di luar, dasar hukumnya apa pertama ya kan. Jadi kesempatan untuk pengusaha lokal itu di mana? Kalau hanya memakai ya orang dalam dan lobby-lobby, apalagi siapa
rendah penawarnya dia terima ya kan. Ya. Sementara kita tahu sendiri bahwasanya di Dumai ini kan pengupahan udah tinggi, ya kan. Beda sama daerah lain, kan gitu. Karena memang Dumai ini diidentik sebagai kota industri, ya kan. Maka itu perbedaan di situ, ya. Kota industri ini ya memang pendapatan pengupahannya itu tinggi. Iya. Nah, kenapa mereka dari perusahaan-perusahaan itu tidak mau dia membuka tender di Dumai? Ya, karena memang harganya tinggi. Iya. Nah, tapi, apakah kita menerima alasan tersebut? Tuh makanya kita tanya ini. Menerima. Ini cambuk juga nih ya. Iyalah. Buat pengusaha lokal ya. Iyalah, jadi kita punya kesempatan yang sama sebenarnya. Jangan malah rebutan yang proyek Pemda mulu ya. Giliran nggak dapet nanti berbalik arah ya. Itu kadang-kadang. Jadi direbutin proyek Pemda mulu ya. Kalau Pemda ini ya dalam tanda kutip misalnya ada tahu lah ya. Banyak cerita besi-besikan angin apa nggak tahu lah ya. Tapi jelasnya tetap pengusaha lokal, walaupun dia proyek di Pemda, kalau memang sesuai regulasi dan perusahaan lokal ini ya, memenuhi standar permintaan dari baik dari Pemda, ya baik dari perusahaan-perusahaan besar, ya kan, sebenarnya kan tidak ada masalah. Ya, no problem sih. Iya, sebenarnya itu. Jadi kadang-kadang kita lemah di situ, ya. Kita kurang tegas, ya kan. Tegas dalam mendapatkan hak porsi kita ya sebagai pengusaha tempatan lokal. Nah, ya karena tentu ada prioritas di situ ya. Tentu namanya kita tuan rumah ya. Betul. Minimal adalah persentasenya berapa ya. Kecil apapun minimal pasti ada ya. Tapi kalau nggak diperjuangkan jadi nggak ada nggak ada lah. Yang ada nanti pengusaha-pengusaha lokal kita sering bertabrakan terus lah. Iya, bertabrakan, rebutan proyek Pemda nggak. Dan itu memang sengaja diciptakan kondisi itu agar sama dengan kerja sama buruh. Hal itu kadang-kadang sengaja diciptakan agar buruh jangan bersatu, jangan bersatu. Begitu juga pengusaha lokal. Ya, orang itu menciptakan agar pengusaha lokal jangan bersatu. Kalau kalian bersatu, hancur kami. Ya. Begitu ya kan, rugi kami. Kenapa? Jelasnya ke Dumai ini kota industri pengupahnya tinggi, ya kan? Iya. Dan barang-barang diinden dari luar ya kan, pasti ongkosnya mahal kan, begitu pertimbangannya. Nah sekarang kuncinya ya bisa enggak pengusaha lokal ya kan melakukan gebrakan besar-besaran agar setiap tender itu ya berada di kota Dumai, agar peluang pengusaha lokal lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan membangun daerahnya sendiri. Gitu. Nggak usah kita berbicara peluang besar nggak, minimal kita punya kesempatan nggak, ya kalau sudah di luar jarang kita punya kesempatan ke sana kadang-kadang kan. Betul. Ya itu kesempatan dulu dikasih dulu kesempatan. Ya. Toh nanti kita bisa bersaing atau tidaknya itu mungkin ya tergantung bagaimana pengusaha-pengusaha lokal kita tadi yang menguatkan dirinya juga ya. Betul. Jadi kadang-kadang itu tadi pengusaha harus bersifat seperti aktivis. Aktivis dalam apa? Aktivis dia betul-betul menjaga dan mengetahui hak porsinya sebagai anak tempatan. Iya. Itu aja ya kan. Yang kedua, mereka harus berani frontal, ya kan. Berani frontal dalam arti apa? Harus berani mereka merangkul, ya kan, pengusaha-pengusaha lokal yang lainnya, ya kan, agar jangan jangan mudah dipecah belah. Iya. Dan satu lagi, ya kan, kalau udah dapat ini kelemahan pengusaha kita juga, ya kan? Itu juga ya. Dia lobby-lobbynya tahan. Oke. Jadi intinya satu aja ya kan, bisa enggak menggebrak bahwasanya untuk buka tender itu ya untuk untuk perusahaan besar di Dumai ini, buka tendernya di Dumai. Ya. Itu aja bisa enggak dobrak itu? Ya intinya kita bukan dalam rangka memprovokasi, tidak. Ya gitu, coba bagaimana memberi tantangan juga nih ya. Iya. Karena memang ada hak kita di situ loh. Betul. Ya. Jadi nama hak itu memang kalau nggak diperjuangkan bukan jadi hak namanya. Jadi bakhil. Ini bukan bahasa provokasi, tapi gini ya kan. Apabila pengusaha lokal sejahtera, maka tenaga kerja lokal pun bakal sejahtera. Perekonomian di Dumai juga bakal naik. Itu aja. Pasti. Itu intinya, ya kan. Endingnya itu seperti itu yang kita pengenkan ya. Iya. Tapi kalau sudah pengusaha lokal udah nggak dapat kerja ya, ya kan. Namanya PT sampai ada satu orang punya PT sampai 3, nggak kerja nggak ada. Nggak dapat kerja kan sia-sia ya kan. Bayarin pajak dulu kan. Jadi
income-nya nggak ada di Dumai kan. Maka itu udah ada dibentuk pada perlindungan pengusaha lokal itu, ya kan. Kalau dijalankan betul-betul, jadi beginilah, macam kenapa itu balik tadi ke masalah perusahaan grup tadi itu, ya kan. Mereka besar kenapa? Karena mereka bersatu, ya kan? Dalam satu wadah, iya kan. Kenapa di Dumai tidak bisa menciptakan konsorsium pengusaha lokal, ya kan, agar bisa mendapatkan, ya kan, mendapatkan tender di perusahaan-perusahaan besar di Kota Dumai. Iya. Kan gitu nih. Dengan wacana ya bentuk lagi sodor ke Perwako, sodor ke wali kota, sodor ke DPRD, ya kan, agar semua tender itu, ya kan, sesuai dengan ada peraturan Kementerian PT ESDM, ya itu di bawah 50 miliar, ya itu kearifan lokal yang terjadi. Maka itu di peraturan Menteri SDM itu udah jelaskan 50 miliar ke bawah, ya itu pengusaha tempatan yang harus direbutkan. Maka itu ada jadilah pengusaha ini baca undang-undang. Ada pengusaha lokal ada nggak yang kerja di pusat ada dapat. Jadi bagiannya masang pagar, paping blok. Cuma dari dapat madu 3 aja ya. Ya udah berapa tangan tuh ya? Berapa tangan, sehingga di bawah pun upah kecil kan? Iya, makin kecil ya gimana dong gitu ya. Jadi yang ngatasi itu aja ya kan, tender buka di besar itu tetap di Dumai, ya kan? Itu aja intinya situ. Agar kita menjadi pihak kedua, bukan pihak ketiga, apalagi keempat ya. Itu aja intinya situ. Apabila kita udah menjadi pihak kedua, maka ya mudah-mudahan sejahteralah kawan-kawan dari buruh. Kalau sudah pengusaha lokal, kita tentu akan memprioritaskan juga pekerja lokal. Betul. Ya. Kalau tidak dibayar kan tinggal sita aja rumah lagi, ya kan? Rumah tahu kita rumahnya tahu ya. Iya. Tahu terus tahu barang yang miliknya apa aja, itu tahuan gitu ya. Dan pengusaha pun lokal pun mereka pasti membawa ya kan tenaga kerja dari keluarga dia kan orang Dumai juga. Iya. Iya kan? Iya, ini tidak kontraktor dari luar, dibawa aja dari luar lah ke Dumai. Iya, nanti kita lari. Iya kan? Iya, di satu sisi kayak gitu kalau kita bisa. Jadi itu kembali lagi ke daripada kebijakan wali kota. Ya, maka itu tadi sebuah kebijakan tanpa anggaran itu sangat sulit dilakukan. Ya. Nah, kenapa? Ya kan? Karena memang tidak ada menghasilkan apa, cuma menghasilkan kebijakan tapi untuk kesejahteraan. Sementara kalau kebijakan untuk penggunaan anggaran cepat kali. Iya. Jadi itu harus dibedakan. Kami di buruh bukan tentang masalah kebijakan anggaran, tapi kami macam mana kebijakan dari wali kota untuk memahami regulasi yang ada, yang sudah diatur undang-undang. Tidak mungkin kita membenturkan wali kota ya dengan undang-undang yang ada. Ya kan, kita masih udah sinkron, udah ada undang-undang sinkron ini. Ya kan, kita menyingkronkan undang-undang kerja dengan perannya wali kota. Ya kan, begitu juga ya kan, dari pengusaha juga sinkronkan dengan wali kota. Semuanya ujung wali kota. Sekarang kebijakan wali kota macam mana dia bisa bersinergi ya dengan regulasi undang-undang ketenagakerjaan. Toh seandainya pun nanti ada sesuatu hal kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita di sini, toh bisa dibuat perda. Ya kan? Karena kita punya kebijakan itu, punya hak untuk itu kan. Tinggal bagaimana kita ajukan ke DPR ya. DPR-nya mungkin digodok di sana aturannya gimana ya. Itu jalankan. Maka itu kita waktu pas zaman Pak Wasam Serius diciptakanlah Perda nomor 10 tahun 2004. Ingat kan? Ya. Kan Pak Wasam Serius yang menciptakan itu kan, itu memang menjaga regulasi lokal kita. Tapi dalam perjalanan karena pemerintahnya udah beda, bergeser, ya. Jadi makin hilanglah Perda itu. Intinya setiap pemerintah pasti punya kebijakan masing-masing ya. Itu kita pengennya kebijakan tapi juga berpihak juga nih. Kembali lagi kebijakan. Saya rasa kalau wali kota lah, kalau untuk masalah kerja sebenarnya bisa kebijakan beliau aja ya kan. Beliau bisa menetipkan disnaker, tolong disnaker ya kan. Tolong baca regulasi bagus-bagus begitu. Kan harus berani bertindak tegas ya kan. Kalau ada yang menjual sama saya, tolong lapor sama saya, kita ribut. Itu enak ya kan. Jadi buruh di bawah enak, kan enak apa, nyaman dia bekerja. Kerja juga tenang. Ada kepastian bahwasanya saya kerja sekian hari dapatnya nilai sekian. Ya. Kadang-kadang udah kerja ya, terus meleset. Ya. Kadang-kadang ditunda-tunda ya. Padahal kalau kita ngomongin secara agama, kita menggaji orang ke pekerjaan, jangan sampai keringatnya kering loh nggak? Ya. Keringatnya kering harus dibayarkan kayak gitu kalau secara agamanya. Kalau kita ngomongin secara agama nih ya. Jadi ada masalah tekan kerja juga ya kan, mungkin ada terbit kemarin di Maridan ya. Itu kan kurangnya betul masalah K3 semuanya. Kenapa? Itu tadi
perusahaan dan Disnaker, ya, apalagi Disnaker sebagai mengawasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ya, mereka tidak bisa betul-betul sinkron, sehingga kecelakaan terjadi berkali ulang-ulang. Bahkan banyak yang kadang-kadang tidak daftarkan di BPJS. Wis, gimana dong ya? Nah, itu dia. Satu lagi, ya, ini mungkin deh kesempatan ini juga nampaknya mungkin Wak ini udah membuka pintu hati juga, pintu suara Wak juga, ya kan? Untuk para honorer lah, ya kan, yang digaji dari Pemko Dumai kan itu. Ini yang sering kita dikeluhkan dapat masalah apa BPJS, ya kan? Masa mereka disamakan dengan buruh harian lepas jasa konstruksi? Waduh. Ya kan, BPJS-nya kan itu, sementara gajinya kecil. Kalau mau mendaftarkan, potonglah honor gaji, kan nggak mungkin, ya kan? Maka itu saran saya. Walaupun honorernya gajinya kecil, mungkin ada 1.400, 1.700, nggak mungkin lah gaji mereka dipotong untuk mendaftarkan BPJS, ya kan? Seharusnya dari pemerintah Kota Dumai dan dari DPRD, ya, tolonglah dianggarkan. Dianggarkan. Memang tanggung jawab pemerintah membayarkannya gitu ya, iurannya ya. Karena itu kebijakan pemerintah, ya kan? Jangan memotong honor mereka, ya kan, dengan alasan pemotongan BPJS disesuaikan undang-undang, jangan. Karena kalau masalah undang-undang, gaji mereka kan nggak sama sesuai undang-undang. Iya kan? Yang sering yang riak-riak yang sampai saat ini masih saya dengar, ini bagian honornya bagian kebersihan nih nggak? Ya. Tapi rata-rata honorer mereka BPJS-nya cuma 2 dipakai. Yang apa tuh nggak? Ya, mereka menggunakan kebijakan dari jasa konstruksi Jakon itu. Oh, itu ya. Cuma JKM sama JKK, ya kan? Sementara kalau JKM jelas ya, kalau meninggal ya dapatlah santunan 42 juta. Itu klaimnya kan harus dari pemerintah. Apakah dari pemerintah bisa ngeklaim enggak ke BPJS seandainya ada honornya meninggal? Itu pertama. Dan upah mereka dipotong dari situ. Iurannya. Iuran. Iya, dikurangi, ya kan? Sehingga honor mereka kecil. Kadang-kadang keberatan, jangan didaftarkan lagi lah. Kasihan kan? Maka itu ya harapan kita yang kedepannya kebijakan pemerintah untuk masalah honorer ini, ya mereka siapkanlah anggaran untuk BPJS-nya. Ya kan, jangan hanya JKK sama JKM, tapi masukkan 2 item lagi, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun JP, ya kan. Maka 4 item ini kalau udah ada pada honorer itu, ini orangnya agak tenang, ya kan. Tapi udah dianggap pemerintah nih, gitu. Jadi jangan dipotong lagi lah honor orang itu, kesian. Iya kan. Kecil dipotong lagi. Kalau mereka nanti regulasi BPJS dipotong gajinya bisa 2% atau apa, ya kan. Itu kalau undang-undang kerja kan 1.700.000 kan tidak mencukupi UMK. Iya. Sebenarnya kebijakan ini saran ini ya. Balik lagi kepada kebijakan. Ya intinya kita sebagai di sini menyampaikan nih. Ya saran kan? kita gitu ya. Toh terima atau tidak terima ini kami sampaikan. Ruang podcast yang kita bicara. Kita publik ya kan. Kita bukan cara berbelakang, tapi kan kita berbicara tentang masalah kebijakan instansi pemerintah, ya kan. Dan segala hal kekurangan atau kelebihan yang kita tetap sampaikan, ya kan. Apalagi kalau kami sebagai yang bidang di kerja, kami kan tidak memandang masalah pembangunan sana sini, ya kan. Kami kan tidak memandang itu. Kita memandang bagaimana kerja lokal kita. Itu tadi ya. Kami tak akan memandang itu, mau dia bangun apa bentuknya kami tidak ada urusan, ya kan. Tapi kami memandang macam mana kesejahteraan ya para pekerja, baik pekerja perusahaan maupun di bawah pemerintah, ya macam mana mereka bisa sejahtera. Sejahtera itu bukan arti kaya ya. Ya kan? Ya, intinya mereka bekerja sesuai dengan regulasi, aturan tadi. Mereka dapat sesuai juga dengan aturannya tadi. Itu aja kita pastikan. Itu aja kita pastikan, ya kan? Jadi itu aja, ya kan? Masalah honorer tadi ya mudah-mudahan terbuka lah hati kebijakan lah ya, hati pemerintah, ya kan, untuk membuat kebijakan ini. Di kesempatan inilah saya sampaikan, ya kan, dengan podcast inilah, ya kan, bahwasanya marilah kebijakan itu ya betul-betul kita mensejahterakan bawahan kita, pekerja kita, karena honorer mau ASN itu memang pekerjanya pemerintah, ya kan. Tapi kalau pemerintah tidak bisa mensejahterakan atau membuat nyaman ya pekerja dia, macam mana dia bisa membuat nyaman yang lain-lain perusahaan ngaturin perusahaan lain gitu kan, itu gimana ya? Betul. Dia nggak punya wibawa, ya aja kayak gitu, gitu kesannya kan, gitu ya. Itu jadi. Jadi makanya kita harus membangun wibawa kita dulu ya. Betul. Gimana yang dibawa juga sejahtera, dalam artian bukan untuk kaya, tapi mereka punya ketenangan dalam bekerja tadi, ya. Mereka tidak dipotong lagi dengan harus iuran BPJS lagi dan lain-lainnya. Itu sudah ditanggung oleh pemerintah ya. Untuk kita punya anggaran kok, ya.
Iyalah, apalagi kan anggaran besar nih kan. Anggaran gede, lumayan lah ya. Lumayan ya. Tinggal bagaimana ada alokasi untuk ke sana. Iya. Itu semua itu adalah kebijakan ya. Untuk kebijakan tadi. Daripada mereka cakap mengasih atau tidak sana sini kan ya. Pokoknya gitu kan, maaf cakap Rasulullah kan balik ke Rasulullah kan. Sejahterakan dulu keluargamu sebelum kita sejahterakan orang lain. Kan begitu ya kan? Lingkaran ini dulu ya. Iya. Lingkaran kecil dulu. Kecil baru yang gede ya. Ini lingkaran kecil-kecilnya belum selesai. Belum selesai. Lingkaran gede. Enggak mungkin. Dan mereka dituntut bekerja loyal ya kan ke pemerintah. Sementara pemerintah tidak loyal pula sama bawahan dia. Toh ya. Itu terjadi, tapi ya bagaimanapun ya itu tadi bukan berarti kita di sini mengkritisi babi buta, tidak ya. Enggak, tapi kita bagaimana ini tadi bisa jadi ditampung juga nih ya. Kita suarakan ditampung terus juga ya didengar ya. Dan bisa dilaksanakan alhamdulillah nih ya. Ini menyangkut masyarakat banyak. Kemaslahatan umat ya. Kemaslahatan umat ya kan, semua untuk kemaslahatan yang bagus untuk baik-baik sebuah regulasi ya kan. Yang menjadi pejabat publik ini ya jangan baperan ya kan, di saat dikritik ya harus menerima kalau memang kritik itu membangun. Ya, silakan. Gitu ya kan. Kalau saya kan tidak pernah, kalau kami kan tidak pernah mengkritik ya personal pribadi orang. Individunya enggak ya. Kami enggak pernah, karena itu memang melanggar undang-undang ya kan. Kami kan wajib mengkritik ya kinerja dan kebijakan dari pemerintah yang merugikan di bawah. Kita kritisi adalah pejabat publiknya nih ya. Maka saya tidak pernah menyebut nama kalau mengkritik ya tetap jabatan. Iya. Gitu. Kadisnaker ya kadisnaker. Saya nggak tahu mau siapa kepalanya siapa nggak tahu ya. Tahu. Tapi ya dengan kita seringnya menyuarakan ini ya mudah-mudahan ya yang kedepannya ada perbaikan. Itu aja kan, ada perbaikan. Ya kalau memang dalam suara dari di sini karena mereka tidak mempan ya udah demo aja lagi, itu aja lagi maksudnya. Ya kan? Ya kalau saya kan begitu, saya kan tidak mau mencerita belakang-belakang ya kan. Nah itu, kalau mau demo wali kota ya demo wali kota, mau terima tidak wali kota ya silah, itu hak mereka ya kan. Tapi hak saya tetap menyuarakan, itu aja intinya. Toh yang kita lakukan juga dilindungi undang-undang kan. Betul. Selagi kita menyuarakan hal-hal yang memang betul-betul terjadi di lapangan, dan kita menyuarakan tidak menyamakan seseorang atau dengan hal benda-benda lain, itu kan pencemaran baik, ya kan? Atau dengan memvonis kelakuan atau hal pribadi orang tidak boleh, ya kan? Tapi kalau kita mengkritisi tentang kebijakan atau kelalaian dari pejabat publik, apalagi di sini pemerintah, ya kita wajib mengkritik itu, selagi ya tidak melanggar undang-undang. Kita kan jaga itu semua. Jadi hal itu kita jaga ya. Yang pastinya kita ingetin lagi ya, sebagai seorang pejabat publik nggak boleh baperan. Ya. Betul, nggak boleh. Jangan apalagi ini dibawa ke ranah-ranah pribadi, jangan dong ya. Ini menyangkut dengan yang kita sampaikan itu dipilah-pilah nih, harus pintar dalam milah-milahnya. Bahwasanya untuk kepentingan siapa ya? Ini adalah pekerja lokal yang disuarakan ini. Terus kita jangan pribadi ini jangan-jangan ini ada keuntungan nih dari ini. Kita harus mengkaji, kalau terlalu ke situ jadi susah gitu kan. Ya, jangan disamakan kelakuan dia dengan orang lain. Gitu kan. Jadi sebenarnya untuk menghindari fitnah macam gitu ya kan, sebenarnya simpel aja ya kan. Kalau ingin tahu tentang masalah ini ada plusnya sama kita ya kan, tinggal cari-cari siapa pelakunya ya kan, baik pelaku baik korban ya kan, berapa kalian bayar ini ya kan, itu berapa untuk ini kan bisa aja kan, atau terbukti investigasi nih, ini kemarin berapa lu ngadunya sama ini berapa, lu janji ngasih berapa kan, ketahuan kan, dia minta atau tidak ya kan, masuk kan jelas semua ya kan, ataupun dari perusahaan ada enggak ini ya kan, sinar minta uang sama orang ini ya kan, untuk mana kan gitu. Kan enak, ada bukti enggak? Jangan-jangan orang ini buat aksi memang ada tujuan nih buat meras perusahaan, kan enggak kan? Investigasi ya kan. Kita kan tidak bisa membenarkan bahasa kita juga kan. Selidiki aja langsung. Lihat ke lapangan langsung. Itu lebih fair gitu ya. Ketimbang kita harus ngejas orang. Apalagi pemerintah kan banyak ya kan, yang bisa diperintah untuk menyelidiki ya kan. Nah, gitu daripada kita. Sebenarnya simpelnya, Pak. Dia yang terjadi seperti itu jangan sampai terulang lagi ya. Kita pikir seperti itu. Intinya kita punya niat yang sama-sama baik nih ya. Intinya kalau kita ngomongin personal orang, nobody perfect lah, nggak ada manusia sempurna, pasti ada kurang dan lebihnya ya. Tapi ini soal kebijakan yang kita bicarakan. Bagaimana kita juga kembali seperti kita ulang-ulang ngomong tadi, marwah kita sebagai orang Dumai, bagaimana kita juga punya porsi di sini, punya tempat di sini untuk bekerja. Terus di saat kita bekerja, kita dapat hak sesuai dengan aturan tadi. Ya kan? Regulasi sudah ada. Jadi itu saja kita pastikan nggak. Gelper gimana nih nggak? Aman nggak?
itu udah tugas wali kota. Ya udahlah, kita gak usah bahas itu kah? Iya. Itu udah yang itu udah nutupkan, ya kan? Itu serah lagi. Ya, intinya itu kita nggak usah bahas itu lagi. Intinya kalau memang apa, ya silahkan masyarakat saja lah. Ya. Kita kembali kepada masyarakat. Kembali ke masyarakat. Kalau ternyata kalau memang ini mudorotnya lebih banyak, ya silahkan. Gimana caranya? Yang jelasnya kita hanya bisa menyuarakan karena kita bukan penegak, bukan untuk eksekusi, ya, tapi kita hanya sekedar menegakkan dan menyuarakan. Dah, itu ya. Menegakkan dan penegakan itu berbeda sekali, ya. Jelas itu, ya kan? Berarti kami di sini hanya bisa menyuarakan untuk menegakkan, ya kan? Masalah eksekusi mau penegakan itu udah ada porsi masing-masing. Jadi kita cuma suara tolong dong gitu ya. Tolong dong. Kita cuma minta tolong loh. Ya kan? Kalau ditolong ya syukur ya. Kalau tidak kita demo lagi gitu. Sampai ditolong ya. Sampai ditolong dia. Oke, demikian ya sobat Peseter yang ada di seluruh Indonesia ya. Yang di momen media ini kita pengen lah buruh-buruh kita, pekerja kita sejahtera ya. Sejahtera dalam arti bukan untuk yang berlebihan, ya bagaimana mereka mendapatkan porsi hak mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Itu saja sebenarnya. Sederhana sekali ya. Di saat itu sudah bisa terpenuhi, Anda juga bisa santai di rumah. Mancing sama anaknya. Kemarin kan nyancing ya? Mancing. Jalan pulang kamu nggak? Jalan-jalan sama anak ya. Oke, saya lihat nggak juga mancing-mancing. Lawan kan? Itu asik itu ya. Jadi nggak usah selalu ada keributan lagi ya. Semua bisa tenang, bisa enak ya. Semua bisa bekerja dengan porsinya masing-masing ya. Terus itulah ya, kita pengennya kita sebagai orang Dubai punya marwah di sini ya. Demikian nggak? Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya dan bisa didengar juga nih. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berbaik sangka, berpikir positif saja ya. Intinya kita niat yang baik ini mudah-mudahan ditemukan jalannya. Demikian nggak? Ya begitu aja. Kita gunakan momen ini kan untuk para buruh-buruh di Kota Dumai ya, khususnya di Kota Dumai ya kan. Kami dari FPTKAL mengucapkan ya selamat Hari Buruh Nasional ya kan. Tetap tetap semangat kan itu, jangan tetap bersatu ya kan. Yang jelasnya kalau kita diam kita tertindas ya kan. Lebih baik kita melawan daripada kita diam tertindas, itu aja. Ya kan, kita bersuara, kita melawan ya, atau kita diam mati tertindas. Nah, di kampung kita sendiri ya. Iya, maka tergantung kita sendiri. Ya. Dan semua itu ya, walau macam manapun di dalam pekerjaan tetap berhati-hati ya kan dalam pekerjaan. Karena dalam keadaan sekarang ini ya, kita analisa ya bahwasanya banyak kelalaian dari pihak oknum wasnaker ya, atau oknum Dinas Kerja yang betul-betul serius untuk mengurangi atau minimalisir masalah kecelakaan kerja ya kan. Apalagi untuk kawan-kawan di buruh harian lepas ya kan, kasihan kawan-kawan udah kerja dari itu pernah kejadian di PT SDO ya, memakai mandor dari luar daerah, mandornya lari sehingga pekerja lokal tidak digaji. Itu banyak terjadi ya kan. Jadi saya harapkan untuk Hari Buruh ini kawan-kawan tetap semangat ya. Jangan capek untuk bikin pengaduan di Disnaker Kota Dumai. Biar orang itu capek, jangan kita yang capek. Itu aja. Sekian. Apapun yang terjadi, ada keluhan disampaikan ya. Jangan merasa takut, karena ada takut dipecat, takut apa ya. Kalau seperti itu terus ya dia bakal ditindas ya. Intinya tetap jaga keselamatan kerja juga nggak. Zero accident. Nah, selamat Hari Buruh Nasional. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.